Oke, baik. Selamat siang, guys. Selamat siang semuanya yang mendengarkan. Di sini saya bincang-bincang ini ya, bincang-bincang. Menurut saya sih bincang-bincang positif ya bersama dengan teman atau rekan kerja saya sambil menunggu jam pulang ya daripada kita eh, ya yang lain-lain lebih baik kita sharing-sharing ya. Eh, saya mengambil topik ini karena uh, di dalam sekolah kita ya, saya mengajar itu banyak sekali kejadian yang saya dapati bahwasanya anak-anak itu banyak yang artinya kayak nakal atau mungkin malas ke sekolah ya. Nah, setelah saya telah lagi saya ajak cerita, ternyata banyak sekali anak-anak itu yang produk dalam tanda kutip itu produk broken home ya, sehingga ketika Miss Jun ini datang bergabung dengan kami di SMP Negeri 12 kemudian cerita-cerita ternyata juga merupakan apa ya, orang tuanya itu dulu itu bukan dulu ya tapi bercerai ya. Iya, Minta maaf, ini betul. maksudnya ini hal yang privasi ya, for attention. Jadi sebelum memulai konten ini saya sudah minta izin sama Miss Jun karena ini bersifat apa ya, bersifat uh, privasi, sehingga uh, gimana ya, jangan sampai nanti ada komplain dari keluarganya, tapi nggak ada ya Miss Jun ya. Ya, Ya, aman, aman, aman. aman. Karena ini sifatnya adalah untuk memberikan edukasi atau memberikan hal positif bagi setiap orang yang mendengarkannya. Karena saya percaya bahwa tugas guru itu bukan hanya mengajar saja, tetapi kita juga perlu untuk mendekati anak, apa masalahnya, bagaimana kehidupannya, kira-kira seperti kayak gitu. Nah, uh, Miss Jun ini orang tuanya dulu bercerai ya, tetapi hal yang sangat saya apresiasi sekali bahwasanya ternyata efek dari perceraian itu tidak membuat anak-anak menjadi melakukan hal-hal yang aneh, misalnya dia merasa depresi atau misalkan jadi nakal dan menjadi apa, menjadi gimana ya, pokoknya hal-hal yang negatif seperti gitu. Dan buktinya Miss Jun ini menjadi orang yang menurut saya sukses sekarang ya, menjadi seorang guru. Nah, Oke. oke. Nah, jadi jadi begini Miss Jun. Kira-kira itu dulu itu orang tua itu bercerai itu pada umur berapa? Oke. Jadi seingat saya itu saya belum sekolah ya. Saya belum Belum sekolah. sekolah? Iya. Jadi kondisinya itu kakak saya yang pertama kan pada waktu cerai kan kami tiga bersaudara ya, Oh, Mem ya. oh, Jadi kakak saya yang tua saya nomor dua, kemudian saya punya adik laki-laki. Dan kondisinya memang eh, kakak saya itu bersekolah baru kelas satu, sedangkan saya dengan adik saya itu masih kecil jadi belum bersekolah nih. oh, oh. Gitu. Jadi waktu itu berarti belum tahu apa-apa ya? Iya, belum tahu alasan orang tua pisah karena apa, alasan eh, tidak tidak bersama-sama lagi itu tidak tahu gitu. Oh iya. Nah, tetapi pada saat itu orang tua itu berpisah secara damai ya. Artinya tidak ada yang kayak di sinetron-sinetron itu sampai berkelahi atau baku apa namanya, baku jambak bukan jambak sih, maksudnya kayak badu adu mulut, itu ada nggak? Kalau seingat saya karena mungkin waktu kecil juga ya men, jadi seingat saya hal-hal seperti itu tidak ada. Kalaupun mungkin ada, mungkin saya tidak tahu ya karena kondisinya saya masih Masih kecil. masih kecil sekali. Jadi saya masih belum tahu kondisi pastinya terjadi pertengkaran hebat atau tidak itu saya tidak tahu pasti. Tapi yang seingat saya, menurut saya pasti ada pertengkaran itu. Tapi kami mungkin sebagai anak tidak melihatnya. Tetapi memori itu ada kah tidak? Maksudnya masih ingat kah tidak memori ketika orang tua itu bercerai? Maksudnya sudah nggak satu rumah lagi, itu masih ingat? Oh masih mem Oh masih. masih ya.
Heeh. Jadi kayak misalnya dulu kan kita sering tinggal serumah dengan bapak gitu kan, masih sering tinggal serumah dengan bapak, kemudian kita sudah tidak tinggal lagi dengan bapak, sudah tidak tinggal bersama-sama, terus kondisinya tuh eh, kami harus ikut mama gitu. Karena Ikut di mama. bawah di bawah apa? Di bawah umur ya, maksudnya Iya, masih perlu untuk ini ya orang tua apa masih perlu mama ini di ya, mama orang tua dari ibu karena kan, masih di bawah ini. di bawah umur. Mm-mm. Jadi orang tua kami bercerai itu memang kondisinya kami anak-anak belum 17 tahun. Jadi pada saat anak-anak di usia di bawah 17 tahun harus bersama dengan orang tua dari ibu gitu. Sedangkan eh, katanya kalau 17 tahun itu boleh memilih, tapi kebetulan karena waktu itu masih di bawah 17, jadi masih mengikuti ini Mama ibu. ya. Iya. Heeh. Nah, berarti setelah itu berarti ikut mama dan mama kemudian menikah lagi. Iya, Ya, menikah lagi dan bapak menikah lagi juga. tidak, bapakku tidak. Tidak, berarti mama saja ya. Iya. Oke. Nah, berarti yang setelah punya papa baru gitu. Nah, biasanya itu kan pasti ada penyesuaian. Kemudian di dalam menjalani kehidupan yang baru dengan orang tua yang baru, nah itu bagaimana, apa yang Miss rasakan? Oke, jadi eh, mamaku itu kan ibaratnya kayak janda 3 anak gitu Ya, kan. janda 3 anak. 3 anak gitu. Terus menikahlah dengan saya punya bapak sambung saya ya, yang kondisinya masih bujang. Masih bujang. Jadi ya, janda anak 3 kemudian menikah dengan pria yang masih bujang gitu kan. Pertama sih saya justru diantara kita 3 bersaudara itu, saya tuh anak yang paling susah di apa namanya, Dia apa? paling susah membuka diri ke orang lain gitu. Oh, Saya dulu pernah kan dibilang begini, apa namanya, eh, apa panggilnya bapak gitu toh. Terus saya cuma bilang enggak, saya ke bapak cuma satu gitu. oh, sempat berarti waktu itu sempat ada kayak penolakan juga berarti ya. Iya. Oke, Kayak berarti sudah ngerti juga ya, berarti waktu itu sudah iya, ngerti ya. jadi kayak gimana ya mem, kayak tahu loh, waktu itu saya masih bingung dengan perceraian gitu kan. Terus tiba-tiba mama kan sudah ada pasangan yang baru, entahlah kayak merasa loh kok sudah sama yang lain, baru bapaknya kita Iya, gimana kok gitu. beda gitu. Baru kan tidak dikasih tahu secara detail waktu itu kenapa sampai kita orang tua pisah cerai gitu. Hanya dibilang sudah tidak bersama lagi, jadi kita sekarang tinggal sendiri, bapak sendiri, cuma dikasih tahu seperti itu. Oh, Tapi tidak dibilang misalnya orang tua ini apa ya, tidak boleh lagi dengan bapak karena mama dengan bapak sudah pisah, tidak. Tapi cuma dibilang kita tidak sama-sama lagi, cuman masih bisa sering komunikasi, masih begitu kan ya. tapi mungkin yang istilahnya lakinya adalah, maksudnya keberuntungannya adalah ketika mendapatkan bapak, istilahnya bapak yang baru, tetapi ternyata baik ya, Miss ya. Sama aja sih keberuntungannya punya 2 bapak. Punya 2 Kalau menurut bapak. saya keberuntungannya 2 bapak, karena bapak kandung saya orangnya baik, bapak sambung juga orangnya baik gitu. Jadi tidak tidak, orang kan sering bilang kalau bapak tiri atau mama tiri itu pasti itu jahat, nanti kamu akan diperlakukan seperti babu, kalian nanti dipukul, diapa-apain gitu kan. Kan kondisinya dibilang orang tua sambung gitu. Tapi setelah saya jalani, justru saya punya bapak sambung itu layaknya saya punya bapak kandung, perlakuannya itu sama. Jadi bahkan saya tuh nggak pernah dipukul, saya tidak pernah dikata-katain, tidak pernah dilakukan hal-hal buruk. Jadi diperlakukan seperti anaknya Anak sendiri begitu. Oh. Benar-benar bapak ke anak begitu, diperhatikan secara kebutuhan, kita punya kebutuhan sekolah, semua tuh kayak terpenuhi karena benar-benar ini loh, ini saya punya anak Iya. gitu. Heeh. Gitu. Berarti Terlepas dari tidak sedarah itu. iya, terlepas berarti memang merasakan apa, bahwasanya memang dia sayang ya sama ini, bertanggung jawab dengan kehidupan anak-anak sambungnya begitu Iya, ya. iya, men. Tanggung Oke. jawab sekali, sangat bertanggung jawab. Berarti sebetulnya menurut saya itu, Miss, itu tergantung orangnya ya.
kenapa mungkin apa namanya banyak di luar sana anak-anak yang broken, berarti mungkin bapak sambungnya itu atau mama sambungnya itu mungkin tidak seperti yang mem rasakan, Iya. yang tidak seperti yang mis rasakan. Artinya memang the percent is kind gitu kan, ternyata tidak seperti kayak gitu. Nah mungkin dalam kasus ini Miss Jun mendapatkan bahwasanya bapaknya ini baik, makanya tidak seperti sinetron-sinetron lah begitu ya. Iya. Jadi kalau di sinetron itu versi lebaynya menurut saya versi ya, lebaynya. versi lebaynya. Tapi kalau faktanya memang ada seperti itu, tapi mungkin itu agak sedikit lebay lah supaya bumbu-bumbu ya. Iya. Tapi kalau di kehidupan nyatanya saya yang saya alami itu, namanya orang tua bercerai itu pasti ada dampak. Dampak ke saya, dampak ke saya punya ibu, dampak ke keluarganya ibu saya, keluarga bapaknya saya, itu pasti ada dampak-dampaknya tersendiri. Misalnya mungkin kondisinya gini, men, kalau kita kan maksudnya sering kalau dulu kemana-mana sering misalnya ada bapak, terus kesalnya itu kalau kita punya lingkungan sekitar kita tuh yang justru kadang buat kita tuh kesal gitu. Ya baru sekarang kok bapak di mana gitu. Dengan Jadi, menanyakan hal-hal yang jadi yang sebenarnya itu mereka udah tahu kondisinya, cuman kayak ingin menyakiti kita dengan perkataan itu. Sedangkan kondisi di dalam keluarganya kami itu Baik-baik mereka saja. tuh baik-baik saja menjaga supaya tuh anak-anak tuh tidak ini apa namanya, tidak kesal dengan orang tua yang satu, tidak kesal dengan orang tua yang satunya, supaya tidak ada benci-bencinya gitu toh mem. Tapi justru lingkungan di sekitar kita itu yang kasih pernyataan-pernyataan atau kata-kata yang buat kita kesal begitulah men. namanya netizen ya. Iya. Apalagi netizen 62. Iya, jadi mereka tuh kayak misalnya, ih kok punya bapak kemana gitu, kemarin kita ada lihat kok punya bapak jalan dengan ini, jalan dengan itu, terus atau kemarin kita lihat kok punya mama jalan dengan ini, jalan dengan itu, seolah-olah tuh ingin menyakiti perasaannya kita gitu men. Jadi kalau saya lihat sih, selama yang saya jalani dengan saya punya keluarga, kita tuh kondisinya baik-baik. Misalnya pada saat saya tinggal dengan mama dengan bapak sambung saya itu, kita kalau mau ke bapaknya kita itu ya silakan saja, tidak dikasih batas waktunya, nanti kesini pulangnya jam segini, tidak. Itu kok punya bapak kandung, kok pergi, kok melihat, kok mau nginap, kok mau perhatikan dia mau perhatikan, kok mau penuhi, kok punya kebutuhan sekolah, ya silakan, itu tanggung jawabnya dia gitu. Sedangkan kalau kita mau di rumahnya mama, mau tinggal dengan mama, mau jalan-jalan dengan keluarganya mama, bapak kami itu juga kayak biasa-biasa aja begitu, tidak melarang. Terus kayak misalnya kayak hari-hari besar begitu, sering bapak tuh datang kasih, pokoknya segala kayak kebutuhannya tuh dikasih penuhi begitu. Jadi kayak tidak merasa ini mem, tidak merasa kekurangan begitu. Justru saya tuh merasa dilimpahi berkat begitu, karena bapak kandung saya yang perhatian, kemudian saya punya bapak sambung yang super perhatian juga, yang tidak ada batasan-batasannya. Kok bukan siapa anak kandung, jadi saya pun hidup kebutuhan ya secukupnya saja, tidak. Bahkan mau dia punya uang gaji, dia punya uang apapun itu, selama kita punya anak-anak, selama anak-anaknya itu, selama kita punya kebutuhan itu tidak terpenuhi, dia akan berusaha cari gitulah mem. Jadi pada zaman saya sekolah dulu tuh mem, ada itu salah satu tempat kursus. Jadi walaupun kondisi maksudnya kondisi keuangan keluarga tuh tidak bisa dibilang, kita tuh bukan orang kaya men, cuman kondisinya tuh kayak kondisi berkecukupan gitu. Tapi kita bisa dikasih handphone yang bagus, anak-anak seusia itu. Iya. Saya tuh pertama kali dapat handphone itu kelas berapa ya, kelas 1 SMP gitu. Kemudian udah dapat HP. Kemudian saya kursus waktu itu di salah satu tempat kursus bahasa Inggris ya, yang lumayan mahal juga di Jayapura gitu mem. Saya tahu pasti. Salah satu tempat kursus termahal gitu ya. Waktu itu mem, yang zaman itu kalau biaya kursusnya tuh bayarnya ya segitu. Dan bayangin aja, saya punya orang tua tuh sanggup untuk
kasih saya kursus di tempat itu. Kemudian kakak saya dikasih kursus matematika, adik saya dikasih ikut karate. Dengan kondisi saya punya orang tua yang maksudnya tidak kaya tapi kebutuhannya Bisa itu memenuhi gitu loh. Berarti honestly ya, maksudnya jujurly, berarti ada nggak rasakan dampak dari perceraian itu? Kalau Sekian persennya ada nggak? sebenarnya dampaknya tuh ada dampak positif, dampak negatif. Ah, Kalau dampak negatifnya ya dampak negatifnya itu yang tadi saya bilang, kondisi di luar lingkungannya Ya, kita, oh, lingkungan keluarganya kita itu yang suka membesar-besarkan masalah, atau ya. kemudian orang tua, misalnya ada saudara-saudara ini, misalnya orang tua saya, mama saya kerja, kita dititipkan di kita punya nenek gitu kan. Ada beberapa orang yang ngomongnya, kenapa kan terapi tinggalin tompu bapak saya misalnya. Iya. Kata-kata itu yang buat kita tuh Jadi berpikir. iya, sakit hati gitu. Jadi dipikirkan begitu ya. Terus kayak pernah juga kita ada kesusahan gitu kan, maksudnya ya wajar lah, anak kalau susah kan pasti lari ke orang tuanya kan, ke bapak gitu. Bapak butuh ini. Terus kemudian ada saudara-saudaranya yang bilang gini, coba dulu kan tuh tinggal dengan kamu punya bapak, mungkin kan tidak akan susah atau kayak sekarang. Dibuang-buang bahasa kayak begitu. Sedangkan kondisi mama bapak saya dengan bapak sambung saya itu baik-baik saja. Oh, Mereka berarti tuh iya, cuman lingkungan di sekitar kita itu ya memperburuk situasinya kita. Oh, berarti untuk kasusnya Mem ini secara psikologis pribadi tidak ada dampaknya ya, malah sebetulnya bersyukur karena mempunyai bapak sambung dengan bapak kandung dan situasinya juga baik. Berarti dari eksternal aja ya, yang membuat jadi panas. Iya, jadi panas. Oke, berarti nah ini kan kalau kasusnya Miss ini kan karena orang tuanya baik-baik saja ya toh, sebetulnya menurut saya nggak ada yang terlalu signifikan sekali berdampak buat pribadinya Miss. Nah, di kita punya anak-anak ini yang saya perhatikan itu banyak anak-anak yang broken home ya. Menurut saya sih setiap orang itu punya masalahnya masing-masing. Nah, tapi tidak ada salahnya sih, maksudnya kiat-kiat apa yang harus kita lakukan ya ketika bapak kita dengan mama kita itu berpisah ya, sehingga anak-anak ini nantinya tidak tidak jadi anak-anak yang maksudnya menjadi anak-anak yang sukses. Kan banyak orang yang ya maksudnya stigmanya begini, kalau misalkan dia nakal itu karena dia broken home, anak broken home, jadi konotasinya itu jadi negatif. Begitu. Nah, mungkin Miss bisa kasih kiat-kiat apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa supaya stigma itu tidak ada gitu. Kiat-kiatnya apa yang dari Miss rasakan? Jadi saya pribadi gini Mem, yang saya rasa ya, selama ini kan saya tuh jarang terbuka sama orang lain. Jarang terbukanya dalam kondisi kondisi keluarganya saya gitu. Saya tuh jarang terbuka karena yang saya alami, kalau selalu itu anak yang orang tuanya bercerai, orang tuanya pisah, atau dari keluarga yang berantakan, anaknya juga pasti akan berantakan. Itu sudah kayak jadi sudah terikat sekali gitu. Jadi sudah kayak macam orang sudah menstigmakan, kalau dari keluarga broken home pasti anak-anaknya juga bakal hancur begitu. Tidak ada anak-anak yang dari keluaran broken home itu baik-baik saja, pasti itu brengsek semua, pasti berantakan semua dong punya hidup. Itu yang sering saya dengar, dan jujur itu buat saya kenapa tidak ingin terbuka dengan kondisi keluarga karena nanti orang-orang jadi mau berteman dengan saya kalau misalnya terjadi sesuatu dengan teman-teman saya, itu kan karena dia bergaul dengan dia punya betul. ini kan dia bergaul dengan dia punya teman ini. Dia orang tua saya tidak betul satu, pasti dia anak juga kayak begitu. Jadi saya tuh semasa saya sekolah itu sesuatu yang saya tutupi. Saya tutupi seolah-olah saya punya keluarga itu tidak ada terjadi perceraian gitu. Tapi ada beberapa orang di sekitar saya yang memang saya sudah comfort sekali, saya sudah nyaman sekali, saya mulai terbuka begitu, cerita secara detail. Saya tuh memang orang tua saya tuh
berpisah atau cerai dari saya usia segini. Terus saya terus mereka lihat, tapi setelah teman-teman saya lihat, tapi kok tidak seperti anak-anak yang lain begitu, kok punya kondisi tuh kayak baik-baik saja. Kemudian saya juga dilihat bukan anak yang nakal, bukan dilihat dari anak yang suka berkata kasar begitu orang lain. Jadi yang saya tanamkan itu, yang saya ingat sekali dari saya punya mama bilang apa, cukup yang buruk itu ada di saya, keburukan apapun, semua kesalahan itu saya yang tanggung. Tapi kalian yang, saya punya anak-anak, saya tidak akan menghancurkan kalian punya hidup karena saya punya kesalahan. Itu yang saya punya mama bilang, saya punya kesalahan, saya yang tanggung sendiri. Kalian itu, saya punya anak-anak, kalian harus jalan hidup berdasarkan kalian punya kaki sendiri gitu. Jadi jangan mau orang bilang oh kok anak broken home jadi pasti kok punya masa depan tuh berantakan. Itu tidak ada digariskan seperti itu, karena yang tahu kita punya kondisi yang lebih mengetahui kita punya hati kan kita punya diri sendiri. Kita orang tua, saya dibilang gini, kok punya orang tua itu 3, kurang banyak apa kok doa-doa yang dikirimkan gitu ya. Luar biasa ya, dibilang gitu. Dibilang mama bapakmu 2, setiap hari pun kok akan didoakan. Berarti kok harusnya anak yang lebih diberkati dibandingkan orang lain. Iya gitu. betul. Iya. Jadi tadinya kan yang mendoakan kita itu hanya 2 orang. Nah, gitu kan. jadi ini jadi 3 orang. Jadi bagaimana doanya kita tidak dijawab sama Tuhan gitu. Ketiga-tiganya saja berdoa untuk keberhasilan, ketiga-tiganya berdoa untuk kesehatan, baru kok akan hancur begitu saja, itu tidak mungkin gitu. Karena namanya orang tua, kalau dia sayang sama kau pasti dia akan mendoakan yang terbaik. Dan itu yang selalu dibilang kan, kata-kata adalah doa. Dan ini yang saya rasa sekarang kita semua, saya ataupun siapapun yang sudah sukses sekarang ini tidak akan terlepas dari doa orang tua. Jadi saya rasa itu sudah doa ketiga orang ini yang tembus langit sampai tidak tahu sampai tembus Tuhan punya telapak kaki. Itu yang makanya saya bisa berhasil kayak sekarang itu Amin. Jadi saya punya saran saja, kesalahan orang tua itu kesalahannya orang tua. Kita anak ini kita tidak bisa menyalahkan kita punya orang tua karena kesalahan yang mereka buat satu saja gitu. Tapi kita harus lihat hal baik lain yang sudah mereka perjuangkan untuk kita. Jangan kita punya rasa kecewa, kekesalan ini kita semua bilang tuh itu karena mama, itu karena bapak, itu karena kita keluarga pisah. Tidak seperti itu. Apa yang kita alami ini orang lain juga alami hal yang sama. Cuman cara kita menyikapinya saja menyikapinya ya gitu, kita harus tampil beda begitu. Karena orang kan bilang begini, menjadi anak baik-baik itu susah, tapi punya pergaulan yang buruk itu juga tidak gampang. Punya pergaulan yang buruk itu juga tidak gampang. Kita kalau mau bergaul dengan punya pergaulan buruk atau pergaulan bebas itu juga tidak semudah membalikan telapak tangan. Kok harus berusaha jadi ekor dulu untuk orang lain, baru kok bisa jadi kepala kan. Gitu. Jadi daripada kita mau susah-susah berada di jalan yang susah itu, mending ya jadi baik saja, lurus saja gitu ya. lempeng-lempeng kalau aja. bisa lurus ngapain belok-belok gitu ya, kayak gitu. Jadi ada pengaruh lingkungan kah tidak? Kalau pengaruh lingkungannya itu ya pengaruh lingkungan ya palingan kayak rajin beribadah itu pasti. Kemudian berteman itu dengan orang-orang yang, saya pribadi saya berteman dengan orang-orang yang benar-benar bisa memajukan kita begitu, bukan menjerumuskan kita ke hal-hal buruk. Pernah kan ada pernah kisah temanku pukul orang tuanya gitu. Itu sering terjadi karena alasannya inilah, alasan itulah, dan saya rasa itu bukan pilihan yang tepat saya bergaul dengan orang-orang seperti itu. Oke, baik guys, kalau menurut analisa saya sih ya Miss ya, kalau menurut analisa saya, buat setiap orang-orang yang sudah berkeluarga dan mungkin ada suatu masalah sehingga mereka memutuskan untuk bercerai ya, yang saya pelajari dari kasusnya Miss ini, mereka seharusnya tidak egois ya. Mungkin mereka kayak suami istri, mereka marah sekali dengan pasangannya. Nah, tetapi bagaimana supaya anak-anaknya ini tidak berdampak
berarti mereka harus bisa mengelola, ya, sehingga mereka bisa berpisah secara baik-baik, kemudian membina hubungan yang baik dengan mantan suami atau mantan istrinya, Iya, sehingga anak-anaknya itu tidak terganggu mentalnya. setuju. Itu salah satu kuncinya kali ya, Betul, Mem. salah satu kuncinya. Nah, kemudian ternyata dari kasusnya Miss Jun ini, kita sebagai netizen terkadang itu yang membuat runyam masalah, ya. Nah, di kayak Miss Jun tadi, ternyata itu mereka baik-baik saja, tetapi karena pertanyaan-pertanyaan kita, kekepoan kita, sehingga mereka jadi terganggu. Nah, bagi kita, kalau ada orang yang broken home gitu, ya berarti harus disupport ya Miss ya. Iya, Dan kita juga sebagai guru, ya, kita bisa menanyakan itu kepada siswa. Nah, tetapi endingnya itu harus memberikan support, ya, bukan malah kau ini pantasan kau nakal karena kau punya mama dengan bapak. Itu tidak seperti kayak gitu. Jadi dari sini saya analisa bahwa kita harus mensupport orang-orang yang mempunyai kasus seperti begini, karena anak-anak itu tidak bisa memilih, ya. Kalau mereka bisa memilih, ya seharusnya jangan sampai orang tua mereka berpisah. betul. Nah, tetapi ya itu sudah keputusan orang tua. Nah, ketika itu sudah, walaupun itu sudah terjadi, tugas kita, ya, mungkin sebagai tetangga kah, atau sebagai teman kah, atau sebagai gurunya kah, itu kita harus memberikan support, ya. Mungkin ini hanya sebagai sharing saja, Miss. Saya di sini juga banyak ketemu, ya, karena saya juga wali kelas. Itu banyak sekali anak-anak yang nakal, kemudian malas sekolah dan lain-lain sebagainya, itu karena mama bapaknya bercerai, ya, berpisah, atau mungkin baku marah begitu. Nah, ini yang kita harus harus garis bawahi, bahwasanya kita sebagai guru itu sangat berperan sekali untuk merangkul anak-anak yang seperti kayak gitu, karena satu hal positif yang kita lakukan itu akan berdampak 10 sampai 20 tahun lagi. Bagaimana anak itu nantinya, itu tergantung di tangan kita sebagai guru. Jangan bilang ngapain, saya malas, ya tugas saya hanya untuk mengajar saja. Tidak boleh kayak gitu juga, ya, supaya banyak Miss Junita yang lainnya yang walaupun orang tuanya berpisah, ya, tetapi bisa menjadi orang yang sukses, ya. Menurut saya kayaknya kayak gitu ya, Miss ya. Iya, setuju sih. Jadi terus yang kedua, tadi yang pertama itu kita harus mensupport ya, Miss ya. Kemudian pilih pergaulan. Kita sebagai anak yang broken home juga, kita jangan menjadikan itu sebagai alasan. Karena saya punya ini, tidak. Menurut saya kita punya hidup itu, ya, ada di tangan kita, ya, bagaimana kita mengelolanya saja. Nah, caranya tadi yang Miss Jun sudah bilang itu, kita bergabung dalam pergaulan-pergaulan yang positif. Contohnya gabung dengan gereja, ya. Kalau misalkan remaja berarti gabung dengan remaja atau gabung dengan pemuda, sehingga kita tidak terjerumus dalam pergaulan yang buruk, atau kita punya pikiran itu diisi oleh hal-hal yang positif kayak begitu. Mungkin ada tambahan Kak Miss Jun? Ya sama aja sih, Mem. Kita sebagai orang, walaupun saya memang belum berkeluarga, tapi entah siapapun kita, tidak boleh egois. Kita tidak boleh mau mengutamakan kita punya keinginan tanpa memikirkan perasaan orang lain. Orang sering bilang gini, terserah saya tuh, suka-suka saya tuh, ini saya punya hidup, saya ngatur begitu. Tapi kita ingat bahwa di samping kita itu besok mati, belum tentu kita mau mayat sendiri tuh. Pasti kita butuh namanya orang lain gitu. Kita butuh itu, terutama kita punya lingkungan yang paling terdekat itu, ya itu kita punya keluarga, tempat dimana kita jatuh, susah, sakit, senang, itu mau baku marah, mau baku benci, itu sudah tumpuk keluarga. Itu yang jadi tumpuannya tuh orang, biar kita melari ke lubang batu manapun, pasti itu sudah keluarga. Kalau kita dari keluarga saja yang tidak kuat, kita punya keluarga saja sudah goyah, tidak bisa saling bersatu, tidak ada kasih di situ, kita keluar itu susah untuk ngasih orang lain, Mem. Kita susah sekali untuk bersukacita, bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Kalau kita punya hidup ini cuman berpatokan pada kita punya keegoisan saja, karena
siapapun saya, entah dia tua muda, kita semua pasti tuh ingin namanya hidup tuh bahagia. Tidak ada yang ingin namanya saya ingin sapu hidup itu nanti ke depan saya cerai, sekali dengan ini, sekali dengan itu. Tidak ada yang mau seperti itu. Begitu juga anak-anak, tidak ada yang ingin orang tuanya cerai, tidak ada yang ingin orang tuanya pisah, tidak ada yang ingin orang tuanya dalam kondisi tidak baik-baik saja. Semua tuh ingin yang terbaik begitu. Tapi ya itu, kembali lagi, kita hidup ini tidak mungkin kalau tidak ada masalah, pasti ada masalah. Cuman caranya kita mengemasnya, cara kita meladeninya, cara kita mencari jalan keluarnya, solusinya itu bagaimana, itu tergantung pada kita untuk diri sendiri. Karena kemanapun kita melangkah, sekali kita buat keputusan yang salah, jangan kita berhenti di situ, tapi kita masih perlu maju lagi, melangkah lagi ke depan supaya kesalahan yang tadi tong perbuat itu tidak terulang lagi. Itu saja sih, palingan itu saja ya. Ya, mungkin tambahannya ya, kemarin kan sempat Miss bilang kalau orang tua itu alasannya bercerai itu karena mungkin kurang cepat menikah ya waktu itu ya, mungkin di umur yang usia yang muda. Nah mungkin ini mungkin masukan juga buat kalian bahwasanya menikah di usia yang matang itu sangat penting, sehingga mengambil suatu keputusan atau menjalani kehidupan rumah tangga itu sudah matang dan tidak, untuk kemungkinan terjadi hal-hal yang berpisah itu ya minim kayak betul. Begitu. Jadi mungkin itu ya. Jadi jangan langsung menikah. Ya. Kenal dulu. Iya, kenal dulu, kemudian mungkin kuliah dulu atau mungkin mencicipi dunia pekerjaan dulu sehingga pemikiran kita lebih matang. Mungkin kayak begitu saja sharing dari kita. Tetap semangat ya buat kalian orang tua ya, kita nggak bisa mengetahui kehidupan ini yang memang sudah berpisah ya. Ciptakan kondisi yang menyenangkan untuk anak-anak kalian. Kemudian buat kalian netizen, tetangga apa segala macam ya, support orang yang anak-anaknya mungkin ada yang broken home kayak gitu. Buat kalian ya, buat kita guru-guru, tetap semangat untuk merangkul anak-anak yang broken home, sehingga akan banyak anak-anak yang sukses ataupun berhasil di dalam kehidupan mereka. Oke, Cayo. Terima kasih. Guys. Terima kasih, Miss. Thank you. Oke. Dah. Bye.